Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penelitian deskriptif survei untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis data penelitian yang dibina oleh Bapak Dr. Iriaji MPD. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan dulu anggota kami. Perkenalkan, nama saya Adinda Marsaliantika. Halo, saya Akbar Novalajis. Halo, saya Alfia Bella Prastian. Saya Astrid Excel Miranda. Saya Dinda Nastiti Wahyuning Tias. Saya Ervinia Cahya. Nah, ini kami dari kelompok 1. Terima kasih. Saksikan presentasi dari kami. Stay tune. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penelitian deskriptif survei. Saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian deskriptif survei. Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut Singarimbun, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Dalam penelitian ini, data dan informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Setelah data diperoleh, kemudian hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif, dan pada akhir penelitian akan dianalisis gambaran tentang fakta-fakta, sifat, dan hubungan antar gejala dengan penelitian penjelasan. Explanatory research. Survei dilakukan dengan melakukan pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas terhadap suatu masalah itu dalam suatu penelitian. Next. Nah, tujuan dari adanya penelitian deskriptif survei ini ada 4. Yang pertama yaitu deskripsi, dimaksudkan untuk mengkaji dan menggambarkan fenomena tertentu secara lebih detail. Yang kedua yaitu eksplanasi, dimaksudkan untuk mengkaji dan menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua macam fenomena atau lebih melalui pengujian hipotesa. Yang ketiga yaitu prediksi, dimaksudkan untuk mengidentifikasi suatu hubungan serta membuat prediksi tentang suatu hal. Dan yang keempat adalah pengembangan indikator-indikator sosial, ditujukan untuk mengembangkan berbagai macam indikator sosial secara berkala. Next. Yang selanjutnya itu prosedur analisis data. Nah, yang pertama itu dari identifikasi masalah, selanjutnya penentuan tujuan penelitian. Nah, dari situ pengumpulan datanya itu dari studi literatur dan desain kuesioner. Data-data tersebut selanjutnya itu diolah dan dianalisis, kemudian disimpulkan dan diberi saran. Selanjutnya, laporan ditulis dalam bentuk X. Nah, judul penelitian kelompok kami yaitu pengaruh dalam pembelajaran daring terhadap perekonomian siswa di SMP 1 Tongas Probolinggo. Next. Untuk latar belakang, yaitu faktor yang melatar belakangi penelitian ini adalah ingin mengetahui keadaan perekonomian siswa SMPN 1 Tongas dalam pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Next. Rumusan masalah 1. Apakah masalah kuota berpengaruh terhadap perekonomian siswa di SMPN 1 Tongas? 2. Bagaimana pihak sekolah mengatasi permasalahan tersebut? 3. Apakah masalah kuota tersebut juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran daring di SMPN 1 Tongas? Next. Kajian pustaka. Adanya pandemi COVID-19 menimbulkan banyak permasalahan pada sejumlah sektor.
Di antaranya adalah sektor pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease COVID-19 terkait belajar dari rumah. Mendikbud menekankan bahwa pembelajaran dalam jaringan daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Pembelajaran daring atau jarak jauh fokuskan pada peningkatan pemahaman siswa mengenai virus corona dan wabah COVID-19. Next. Proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. 2. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. 3. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. 4. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif A, B, C, D. Next. Sekarang kita masuk di metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini digolongkan dalam penelitian deskriptif survei. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan variabel-variabel yang dijabarkan dalam sebuah indikator-indikator berkaitan dengan pembelajaran daring di SMP 1 Tongas, Probolinggo. Data penelitian berpusat sumber data pada siswa, dan teknik pengumpulan datanya melalui angket, dan alat pengumpul datanya yaitu melalui Google Form. Nah, di sini ada indikatornya. Yang pertama, penerapan pembelajaran daring, dan kedua, kesan pembelajaran daring, dan ketiga, sistem pembelajaran daring, keempat, kendala pembelajaran daring, kelima, penggunaan aplikasi pembelajaran daring, keenam, kelebihan pembelajaran daring, dan ketujuh, biaya pengeluaran kuota internet untuk pembelajaran daring, kedelapan, bantuan kuota dari pihak sekolah, 9, pengaruh faktor ekonomi terhadap pembelajaran daring, 10. Durasi penggunaan kuota gratis dari sekolah. 11. Seringnya pemberian kuota gratis dari sekolah. 12. Faktor ekonomi keluarga saat pandemi COVID-19 dalam pembelian kuota internet. Dan yang ke-13, kelanjutan pembelajaran daring ketika pandemik COVID-19 berakhir. Contoh angket pengaruh model pembelajaran seperti berikut ini. Di sini kami sudah membuat angket yang mengisi hal-hal siswa untuk mengisi data angket tersebut. Bisa kasih nama, nomor induk dan kelasnya. Setelah itu masuk di bagian lanjutannya. Nah, harus diisi dulu namanya di sini. Contohnya Akbar dan NIS. Contoh NIS-nya 1234. Kita lanjut. Di sini ada langsung bagian kedua. Di sini kita harus mengisi angket. Sini sudah ngisi angket yaitu di poin-poin sebelumnya. Setelah itu, respon yang tercapai, kita dapat berhasil mendapatkan 13 respon.
Di sini sudah terdaftar mulai dari diagramnya bagaimana, terus lingkarannya bagaimana, dan seterusnya seperti hasil yang ada di tangkap layar tersebut. Jadi dari data ini kita bisa membuat laporan survei tentang pembelajaran daring ini. Oke, lanjut. Next ya. Kemudian ada teknik analisis data. Di sini teknik analisis datanya menggunakan teknik statistik deskriptif. Menurut Sugiono 2009 menyatakan bahwa dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis. Ada dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis kerja atau alternatif, terdapat pengaruh penggunaan kuota pada sistem pembelajaran daring yang berpengaruh pada perekonomian SMP 1 Tongas Probolinggo. Yang kedua, hipotesis tidak terdapat pengaruh penggunaan kuota pada sistem pembelajaran daring yang berpengaruh pada perekonomian SMP 1 Tongas Probolinggo. Penelitian ini tidak ada pengambilan sampel dan tidak ada generalisasi terhadap populasi, maka teknik yang digunakan hanya membandingkan hasil nilai rata-rata dari kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Adapun rumus statistik yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis data deskriptif statistik, adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam statistik deskriptif, antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, histogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. Menurut Sugiono 2009. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai penelitian deskriptif survei. Untuk pertanyaan dan masukan silakan beri di kolom komentar. Terima kasih.